Hotman Paris Hutapea menuding Kapolri tidak minta izin kepada Presiden Prabowo saat menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Sejumlah pihak menilai pernyataan Hotman tidak berdasar karena tak ada aturan yang menyebut penangkapan jaksa harus seizin Presiden. Kuasa hukum Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, sesumbar jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tak meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan ex-Jampitsus sebagai tersangka. Hotman berdalih seharusnya Kapolri meminta izin kepada Presiden saat akan menetapkan Febri sebagai tersangka. Hotman bahkan menyebut sebagai tangan kanan Prabowo, Febri telah dikriminalisasi oleh polisi. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra, mengatakan pernyataan Hotman Paris tak berdasar. Menurutnya, tak ada satupun aturan yang mengharuskan aparat penegak hukum meminta izin Presiden sebelum menangkap seorang jaksa. Senada dengan Sudesson, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut penetapan tersangka Febri berdasarkan terpenuhinya dua alat bukti, bukan campur tangan Presiden. Dalam KUHP sudah sangat jelas sekali penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan tidak ada diatur mengenai izin dari Presiden. Karena Presiden tentu paham tidak bisa untuk mengintervensi suatu kasus. Kemudian yang paling penting juga bahwa sudah ada keselarasan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, di mana dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kita dukung. Kini ex-Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga telah terlibat dalam 3 kasus mega korupsi sejak 2018. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak seperti rekannya, Don Rito, setelah jadi tersangka dan diperiksa penyidik ex-Jampitsus, Febri Adriansyah masih berkeliaran. Ahli hukum pidana mendesak penyidik segera menahan Febri karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah dan Don Rito telah resmi ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi dan pencucian uang. Setelah jadi tersangka, advokat Don Rito langsung dibuih di jeruji besi. Namun, tidak dengan karibnya Febri Adriansyah. Walaupun penyidik Kejagung telah memeriksa 11 jam dengan 18 pertanyaan, ex-Jampitsus itu masih bisa melenggang bebas. Kuasa hukum Febri berdalih keputusan penyidik tidak menahan kliennya sudah tepat. Alasannya, Febri sudah bersikap sangat kooperatif. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Kami sudah mengajukan permohonan untuk tetap tidak ditahan. Satu, tadi dengan alasan karena beliau ini begitu ditetapkan tersangka mengundurkan diri, itu artinya kooperatif. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar tampaknya tidak sependapat. Menurut Fikar, sebagai mantan Jampitsus, Febri justru harus ditahan karena berpotensi menghilangkan barang bukti. Nah, menurut saya dengan kedudukannya seperti sekarang ini, ya, atau mantan Jampitsus, potensi itu ada gitu. Dia setiap hari bergaulnya dengan perkara. Jadi cara apa yang dia gunakan itu pasti dia udah ngerti gitu. Dan, karena itu menurut saya kekhawatiran dua ini sebenarnya menjadi pertimbangan utama untuk melakukan penahanan. Protes juga disampaikan Handika Hanggowongso. Pengacara Don Rito itu menolak kliennya ditahan dengan alasan tidak ada kaitan dengan kasus yang tengah diselidiki. Proses serah terima kami ikuti dengan seksama.
Alhamdulillah berjalan lancar. Namun yang membuat kami shock, klien kami, Pak Idon, langsung ditahan. Walaupun diduga bekerja sama mengkorupsi uang negara, namun perlakuan hukum yang diterima Don Rito dan Febri Ardiansyah nampaknya berbeda. Padahal sebelumnya, Kejagung sudah berjanji akan menangani kasus yang menyerat Don dan Febri secara adil dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terungkap uang 476 miliar rupiah dan 74 kilogram emas batangan yang ditemukan polisi di rumah Febri Adriansyah adalah milik Don Rito. Namun benarkah uang dan emas sebanyak itu hanya milik Don Rito seorang? Di rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat inilah polisi menemukan 476 miliar rupiah. Gepokan uang dari rupiah dan valuta asing tersimpan rapi di dalam brankas di lantai 1. Yang mencengangkan, selain tumpukan uang, polisi juga menemukan 74 kg batang emas. Belakangan diketahui rumah yang digeledah polisi adalah milik Febri Adriansyah. Anehnya, Febri saat itu masih menjabat sebagai Jampitsus, membantah jika duit dan emas di rumahnya bukanlah miliknya. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tak lama si pemilik rumah akhirnya mengundurkan diri sebagai Jampitsus. Bersama rekannya Don Rito, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Tak lama muncul pengakuan dari Don Rito. Melalui pengacaranya, ia mengaku jika 476 miliar rupiah dan 74 kg emas di rumah Febri adalah miliknya. Tahun 2024, Pak Idon meminta izin membangun brankas. Fungsinya buat apa? Untuk menaruh barang-barang berharga. Karena di situ nanti banyak aktivitas operasional yayasan. Nah, sekarang dikaitkan dengan temuan penggeledahan. Ada 74 kg emas, 12 juta US dolar Singapura dan 4 juta something ya Amerika. Pada saatnya akan kami buka ke publik seluas-luasnya. Yang pasti itu tidak berkaitan dengan Pak Febri. Kini uang dan emas yang diakui milik Don Rito sudah diserahkan polisi ke penyidik Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, benarkah tumpukan uang dan emas batangan itu milik Don Rito atau ada pemilik lain yang justru enggan mengakuinya? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, seperti apa perkembangan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Kita bergabung dengan rekan Berliana Mileni yang ada di Kejaksaan Agung. Selamat siang Berliana, seperti apa perkembangan kasus Febri dan kapan Kejaksaan Agung akan menggelar konferensi pers hari ini? Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Memang kalau untuk kita kilas balik terkait perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah ini, sebelumnya memang sudah dilakukan penyidikan oleh Kortes Sipit Polri dan juga Polda Metro Jaya melalui joint investigation. Yang mana penyidikan tersebut ini juga dilakukan penggeledahan di beberapa titik atau lokasi sebanyak 13. Kemudian salah satunya ini ada di Cafe The Clan, kemudian juga Point Money Changer ataupun di rumah pribadi milik mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Sentul, Bogor. Melalui penyidikan tersebut ditemukan juga banyak barang bukti seperti uang tunai dalam dolar ataupun dalam rupiah, kemudian juga ada 74 kg
emas yang ditemukan juga dalam proses penyidikan tersebut. Lalu dari penyidikan tersebut memang Kortes Tipikor Polri ini juga telah menetapkan mantan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Febri Adriansyah ini sebagai tersangka dan juga kemudian melimpahkan ataupun mengalihkan berkas perkara sepenuhnya ke Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan Agung ini menyampaikan bahwa Febri Adriansyah selaku mantan Jampitsus ini tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang dan juga kaitannya dengan PT Asabri. Kemudian kalau untuk dari PT Krakatau Steel dan juga pasokan batubara PLN yang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu lalu ini, memang untuk Febri Adriansyah ini masih berstatus sebagai saksi. Kemudian tidak hanya Febri Adriansyah, Syafa dan juga pemirsa. Adapun tersangka lain, Don Rito, yang saat ini juga sudah dilakukan penahanan di rutan Kejaksaan Agung C7 terkait memang terkaitannya dengan perkara tindak pidana pencucian uang dan juga korupsi ini. Dari Don Rito ini melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa memang uang dan juga barang bukti yang ditemukan di Cafe The Clan, berikut juga dengan Cafe The Clan ini merupakan milik dari kliennya sendiri, yaitu Don Rito. Dan memang dari kuasa hukum menyampaikan bahwa uang tersebut ini merupakan hasil kerjasama pembangunan dermaga oleh perusahaan swasta yang memang belum juga disebutkan lebih mendetil terkait kerjasama tersebut. Don Rito juga sudah dilakukan penahanan di rutan C7 Kejaksaan Agung, sementara untuk Febri Adriansyah ini sudah dilakukan pemeriksaan dan juga dicecar sebanyak 18 pertanyaan, namun saat ini belum dilakukan penahanan meskipun juga sudah dilakukan ataupun dicekal begitu ya untuk tidak bisa berpergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Kejaksaan Agung telah mengeluarkan sebanyak 3 surat perintah penyidikan yang mana ini terkait dengan PT Asabri, kemudian juga PT Krakatau Steel, lalu juga dengan pasokan batubara PLN yang menyebabkan blackout di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi baik dari konferensi pers yang digelar dari Kejaksaan Agung ataupun dari pihak kuasa hukum dari Don Rito yang memang saat ini juga kami masih menunggu apa kelanjutan dari perkara yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sementara kembali ke Anda, Syafa. Ya, terima kasih Berliana Mileni langsung dari kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Fazila Hairunisa. Selamat siang Fazila. Selamat siang Syafa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti? Ya Syafa dan juga pemirsa, selanjutnya di iNews Siang dan informasi mengenai musim kemarau nih yang melanda sejumlah wilayah di tanah air mulai memicu krisis air bersih. Warga terpaksa cari sumber air hingga andalkan air kubangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.